Ya, balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Yang kita sudah terbawa ke menit yang ke-22. Tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik ya. Nah, kita masuk lagi ngomongin soal bagaimana wayang menjadi sarana atau media komunikasi sebagaimana ditulis dalam istilahnya Singgi Wibisono. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian wayang berfungsi sebagai sarana komunikasi, nah itu tadi bahwa ternyata raja-raja di Jawa pada masa itu ya, Raja Erlangga terutama itu banyak membuat atau melakukan pembaruan-pembaruan di dalam wayang. Bukan kemudian mengubah ceritanya, tetapi bagaimana kemudian memasukkan unsur-unsur pikiran dia ya sebagai raja yang ingin disampaikan kepada rakyatnya supaya rakyatnya itu kemudian memahami apa sih pola hidup yang diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin itu. Nah, masyarakat yang baik itu yang bagaimana, masyarakat yang diharapkan itu seperti apa. Itu kemudian dia memanfaatkan wayang sebagai salah satu cara berkomunikasi kepada masyarakat. Jadi nggak melulu lewat pidato sana, pidato sini, pidato yang kemudian bisa jadi malah gitu ya. Nah, yang lebih ini lagi adalah bagaimana kemudian wayang akhirnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Nah, itulah caranya. HTML sudah hadir di live TikTok. Katanya ini besok pengumuman magang hub. Magang hub di mana nih? Boleh di spill? Nah, oke. Ada Mama Sarul juga ya. Asrul Muiz juga ikutan gabung. Nah, baik, kita masuk ke tulisan yang menarik ini dari Singgi Wibisono. Masih dengan judul yang sama, wayang sebagai media komunikasi ya. Nah, penampilan tokoh Punokawan ini ternyata juga merupakan hasil pengolahan dari seniman Indonesia. Empu Panuluh, seorang pujangga kerajaan Kediri atau Kadiri, dalam abad ke-12 juga menampilkan tokoh Punakawan dalam karya sastra gubahannya yaitu Kakawin Gatot Kaca Seraya. Nah, Kakawin inilah karya sastra Jawa kuna yang pertama-tama menampilkan tokoh Punakawan. Nah, rupa-rupanya penampilan tokoh Punakawan tersebut dipinjam dari tokoh cerita rakyat yang sudah populer dalam mitologi Indonesia kuna yang berkenaan dengan asal mula terjadinya kosmos dan tata kemasyarakatan. Prototipe Punakawan yang tampil sebagai sesepuh kehidupan sosial memperlihatkan peranannya yang utama. Dalam dunia pewayangan Punakawan yang penting peranannya itu tetap ditradisikan sampai sekarang. Nah, Punakawan dianggap penjelmaan dewa. Ia menguasai kehidupan manusia, menjadi penasihat para raja dan kesatria yang menunaikan kewajiban menjaga ketertiban alam semesta. Nah, ia juga lebih unggul dari para dewa. Masih banyak lagi aspek-aspek lainnya yang misterius yang masih belum terungkapkan. Hanya suatu kenyataan yang sama sekali di luar ramalan bahwa kemudian peranan Punakawan ini dalam pertunjukan wayang sekarang menjadi saluran komunikasi yang paling lincah dan luas. Betapapun misteriusnya peranan Punakawan itu dalam pergelaran, seakan dalang tidak pernah salah memperlakukannya
dan para penonton seakan-akan tinggal mengiyakan saja segala tingkah laku serta ucapan punakawan yang ditampilkan itu. Nah, kebebasan dalang menggunakan punakawan untuk menanggapi hal-hal yang aktual menjadi daya tarik sendiri dalam pergelaran wayang bagi penontonnya. Berbeda dengan hasil penelitian ilmiah, di kalangan masyarakat terdapat tradisi bahwa yang menciptakan wayang, gamelan, dan pakem-pakem pedalangan ialah para wali pada zaman berkembangnya pengaruh Islam sekitar abad ke-15 dan 16 di daerah pesisir utara Jawa. Dr. Pigel berpendapat bahwa tradisi semacam itu masih dapat dikombinasikan dengan pendapat ilmiah sebagai dasar asumsi bahwa pada masa penyebaran pengaruh Islam di Jawa, semua mitos serta kepercayaan animistis termasuk pergelaran wayang masa pra-Islam yang semula dianggap sakral oleh para wali justru dipopulerkan seluas-luasnya dalam bentuk gubahan baru secara sekuler, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Islam di samping dakwah yang waktu itu tampaknya sudah dilembagakan. Pergelaran wayang pada zaman itu telah dijadikan media komunikasi yang efektif oleh para wali, sehingga timbul tradisi di kalangan masyarakat seperti diutarakan tadi. Sejak itu, wayang makin populer sebagai sumber pengetahuan yang bersifat profan dan merupakan prototip kursus kilat bagi masyarakat mengenai seluk-beluk kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kesadaran masyarakat akan pentingnya wayang sebagai cermin kehidupan ternyata dari kalimat-kalimat yang termuat dalam hasil kesusastraan Jawa Tengah yang bernama Nawaruci. Nah, termuat di situ. Nah, ini menarik ya, bahwa ternyata ya wayang dari zaman ke zaman itu sudah mengalami perubahan-perubahan, bukan perubahan secara signifikan ya, tapi lebih pada bagaimana kemudian ia difungsikan dan menjadi punya peran yang berbeda. Oke, saya sapa juga HTML. Oh, magang hub di BPS. Terus ada juga Tias. Terima kasih Tias ya. Edisa. Nah, berikut ini kutipan dari Nawaruci. Aja kaya mangkono ngawurip iki. Badan iki dan kadya wayang kinudang. Aning panggung ngene Arjatali Bayu pada kang panggung Damar Surya Chandra. Orang hidup janganlah seperti itu. Pandanglah dirimu sebagai wayang yang dimainkan. Di panggung, tali sebagai kekuatan jiwa. Lampu yang menerangi panggung semisal matahari dan bulan. Nah, demikianlah juga dalam tradisi pergelaran wayang kulit yang masih terus dipertahankan oleh para dalang, ialah bahwa menjelang akhir pertunjukan, sang dalang menampilkan tarian dengan menggunakan golek, yaitu boneka kayu berdimensi 3. Kata golek juga berarti mencari. Dalam hal ini dikandung maksud agar setelah penonton mengikuti seluruh cerita dari awal sampai akhir, maka diharapkan agar mereka menggolei atau mencari inti pelajaran yang tersirat dalam pertunjukan semalam suntuk yang kiranya bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, ini menarik ya, bahwa tadi disebutkan oleh Singgi Wibisono bahwa pertunjukan wayang pada akhirnya di era setelah abad ke-15 dan 16 ya, di era kerajaan Islam, Kesultanan Islam di Jawa, ini akhirnya bisa menjadi salah satu kursus kilat mengenai belajar tentang tatanan hidup. Ya, karena di era Islam lah yang kemudian
cerita-cerita wayang, epos, Ramayana dan Mahabharata digelar sedemikian rupa terbuka, berbeda di era-era sebelumnya. Yang dua epos ini ya terutama ya, ini banyak sekali berpantang bagi kelas-kelas atau dalam kelas-kelas sosial, bukan kelas sosial tapi kasta-kasta ya. Dalam kasta-kasta tertentu itu nggak boleh gitu loh. Bukan nggak boleh karena memang karena nggak boleh, atau memang bukan karena ini ngomong soal tingkat kesadaran dari kasta-kasta ini. Menggambarkan bukan strata sosial ya, kasta itu lebih pada bagaimana kemudian daya kesadarannya, karena peran dan fungsi setiap kasta itu berbeda-beda. Nah disitulah yang kemudian membedakan cara pandang dari setiap kasta itu. Nah epos Ramayana dan Mahabharata hanya boleh diwedar, atau istilahnya hanya boleh dibaca atau boleh disebarluaskan di kasta Brahmana dan Ksatria. Ksatria pun tidak melulu semuanya harus. Kenapa? Karena ini ngomongin tentang watak manusia yang sesungguhnya, maka ini kan perlu disiapkan dulu nih. Anda siap nggak? Kalau kasta Sudra diberi pengetahuan tentang watak manusia yang kompleks, dia bisa pusing 7 keliling. Bukan berarti mereka tidak mampu ya, tapi ada urusan-urusan yang memang harus mereka urusi terlebih dahulu. Apa sih Waisa dan Sudra itu kan ngomongin tentang keduniaan nih. Mereka yang berbisnis, mereka yang mau pengusaha sekaya apapun, itu adalah Sudra. Karena urusannya adalah dunia. Jadi nggak bisa kepikiran untuk mempelajari tentang watak manusia, filsafat hidup manusia, filsafat manusia. Mereka akan gagal paham karena bisa menjadi oleng tuh. Nah makanya tidak diajarkan kepada mereka di era itu. Nah tetapi di era Islam, pada masa dimulai dari era Demak ya, nah ini kemudian mengalami perubahan. Nah tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Punakawan akhirnya Panakawan itu dijadikan sebagai salah satu media untuk komunikasi yang terbuka, menyampaikan ajaran-ajaran yang secara gampang gitu ya diterima oleh masyarakat pada masa itu dan sampai sekarang ya. Kenapa sih Punakawan yang akhirnya dijadikan sebagai media komunikasi? Karena itu lebih diterima. Nah berbeda kalau misalkan kisahnya utuh gitu ya tanpa Punakawan, saya yakin itu kalau kita di era sekarang yang serba dunia ini iya kan, kita masih mikirin soal ekonomi yang nggak selesai ya kan, dengan diri kita sendiri nggak selesai, masalah terus kemudian terserang dengan masalah kesehatan, terserang lagi dengan masalah itu. Nah otomatis susah kita mau mencerap semua pengetahuan yang ada di dalam cerita-cerita wayang itu. Nah makanya Punakawan akhirnya dijadikan salah satu alternatif yang digubah oleh para leluhur kita ya, untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Nah ketika pada abad saya sudah sampai mana? Nah ketika pada awal abad ke-19 di pusat kerajaan Jawa Tengah bangkit gairah bidang kesusastraan, untuk mengembangkan bidang kesusastraan yang merupakan masa renaissance dari sastra klasik. Maka bukan saja lahir gubahan-gubahan seni sastra dari para bujangga, tetapi juga seni pedalangan menjadi bidang garapan para dalang istana. Sekaligus dengan seni karawitan sebagai iringan pergelaran wayang. Nah, hasil garapan para dalang istana itu kemudian dibakukan meliputi struktur pergelarannya, bahasa pedalangannya, lakon-lakonnya,
gending-gending iringannya, serta beberapa aspek pewayangan lainnya. Nah, di era ini kemudian mulai mengalami perubahan lagi ya, dengan menambahkan unsur-unsur lain, termasuk musik di situ. Nah, sampai sekarang hasil pembakuan itu menjadi panutan dalam dunia pewayangan yang sangat dipatuhi oleh para dalang di Jawa, bahkan sampai jauh di luar wilayah kebudayaan Jawa. Nah, pada abad ke-19, pergelaran wayang di Jawa telah menjadi wadah nilai-nilai budaya yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa pada khususnya, dan masyarakat di luar daerah kebudayaan Jawa pada umumnya. Nah, seni drama wayang Jawa dalam perkembangannya kemudian mengalami menjelma dalam berbagai bentuk. Yang paling populer diantaranya adalah wayang kulit. Penyebarannya sangat luas, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, daerah penyebarannya yang lebih luas lagi ialah di Bali dan Lombok. Walaupun di sana wayang kulit menempuh jalan perkembangannya sendiri. Nah, wayang golek merupakan perkembangan sesudah wayang kulit. Wayang golek ini merupakan perkembangan sesudah wayang kulit, dan jenis wayang ini sangat populer di daerah pesisir utara, terutama di Jawa Barat. Nah, kita juga masuk ya, Jawa pesisir utara, Pekalongan adalah salah satu yang kemudian ikut bukan melihat, tapi merayakan kemunculan wayang golek. Banyak dalang wayang golek yang ada di Pekalongan, terutama di daerah Seragi, di daerah mana lagi, daerah-daerah selatan juga ada beberapa, Lebak Barang kalau tidak salah. Dan itu menunjukkan bahwa Pekalongan itu campuran budayanya antara Sunda dan Jawa. Nah, oke. Di daerah pedalaman Surakarta dan Yogyakarta pada sekitar abad ke-19, wayang golek hampir tidak dikenal. Sejalan dengan perkembangan seni tari di dalam lingkungan keraton Jawa pada akhir abad ke-19, lahirlah kemudian wayang wong alias wayang orang. Nah, jenis wayang ini menjadi populer di kalangan masyarakat luar keraton baru pada awal abad ke-20. Jadi sekitar 1900-an ya. Nah, rombongan wayang wong yang merantau mencari nafkah tersebar sampai jauh ke pelosok-pelosok, sehingga seni drama wayang menjadi lebih populer lagi. Ya, dulu memang ada pergelaran wayang wong ya, yang konsepnya tobong. Tobong itu ya mereka mendirikan panggung sekalian batasnya itu dengan kalau sekarang mungkin ngertinya pakai pagar seng gitu ya. Tapi itu dulu bentuknya tobong itu jadi kayak arena sirkus gitu ya. Jadi ada panggungnya, ada tempat untuk penonton, dan itu tertutup semua. Nah, disitulah kemudian mereka memainkan pergelaran wayang wong. Pekalongan pernah ada beberapa pemain wayang wong yang juga pernah ada hidup di Pekalongan. Cuman sampai hari ini regenerasinya mungkin sudah bisa dikatakan nggak ada. Termasuk ketoprak ya. Nah, biasanya pemain wayang wong itu sampingannya adalah bermain ketoprak. Nah, di samping wayang kulit, wayang golek dan wayang wong, dikenal juga wayang beber. Nah, diduga bahwa wayang beber telah ada sejak abad ke-18. Terdapat di sekitar daerah Pacitan. Nah, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa sekarang di Pacitan wayang beber masih tetap ditradisikan. Bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai bagian dari upacara religio magis dari masyarakat setempat. Nah, wayang beber itu dibuat dari lembaran kain yang dilukisi dengan adegan-adegan wayang. Pada kedua ujungnya diperkuat dengan 2 batang kayu sekaligus dijadikan tiang penegak bila wayang beber itu sedang dimainkan. Nah, cerita yang disajikan diambil dari sejarah kerajaan Kadiri dan dapat dipastikan
bahwa versinya lebih tua jika dibandingkan dengan cerita-cerita Panji sebagaimana yang dikenal di Surakarta. Jadi begitu ya, itu wayang beber. Nah, lanjutnya apa lagi nih? Oke deh, saya masih akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang wayang sebagai sarana komunikasi masih di Koja Sastra.